syaratnya satu. Habis membunuh. Bunuh. Jadi dia mau dinikahi, Pak. Nah, inilah yang kita maksud. Bagaimana mungkin orang yang pertanyaan waktu itu muncul, sahabat juga bertanya, bagaimana mungkin ya Abdullah kemudian itu melakukan itu? Maka setelah disebut dalam banyak kisah disebutkan bahwa nafsu itu kadang-kadang bisa mengabulkan, Pak. Nafsu itu bisa mengabulkan. Jadi apa yang dipahami dalam Al-Quran, kebaikan, rahmat dan itu sahabat itu dimulaikan dalam apa? Itu bisa hilang, Pak. Nah itu namanya nafsu. Maka disebut juga dalam Al-Quran dan tahu itu Abdullah bin Mujahid innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nah itu nih Mawan. Sesungguhnya nafsu itu akan menghantarkan kamu kepada keburukan. Itu Abdullah juga tahu. Oh dia hafid Al-Quran dan tahu artinya. Tapi ya itu tadi Waktu praktek itu bisa mempengaruhi. Selain, nah perlu dicatat si Abdullah bin Mujahid itu sebelum menikah itu, ada dikisahkan itu ternyata sudah ketemu dengan orang-orang Khawarij. Sepemahaman. Nah, inilah kita kembali kepada kemarin tadi, berpikir untuk perubahan itu. Ternyata berubahnya pikirannya Abdullah bin Mujahid itu setelah ketemu dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu orang-orang yang benci Imam Ali. Satu pemahaman. Iya. Itu setelah mengalami Rasulullah proses. wafat, Pak, ya. Kan setelah Rasulullah wafat. Iya. Iya. Sebenarnya singkat cerita gitu kan. Itulah karena dia pemahamannya sudah berubah, miring kepada Imam Ali, kemudian ketemu dengan cewek, gitu, ya kan? Ketemu dengan perempuan tadi, mau tapi punya syarat itu tadi. Akhirnya itulah waktu Imam Ali dia tahu bahwa orang-orang itu bukan dia adalah saat jelas dia ketemu dia. dia kemudian kan juga akhirnya dibunuh juga. Nah ini adalah kisah ini zaman sahabat di eranya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nafsu itu bisa nafsu dibarengi setan. Nah tentu bisik setan, Pak. Setannya itu yang kuat. Nah itu karena setan itu ya memang salah satu kerjanya memang seperti itu. Pembisik-bisik. Loh, bisa cerita yang lain. Bukan bisi-bisi tetangga. Loh, kalau kamu mendapatkan ini ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Nah itu kan bisa meringankan orang untuk melakukan satu aktivitas yang berat timbangannya di hadapan Allah itu. Membunuh itu kan dosa besar. Tapi ketika sudah ada pemahaman bergeser itu bisa. Pemahaman tentang apa ya kan? Ingin mendapatkan ini, itu bisa bergeser pemahaman itu. Namanya konstruksi berpikir. Itu berubah manusia itu. Itu tadi ini contoh ya. Artinya bahwa umat-umat di akhiratnya sahabat itu harus membaca bahwa nafsu itu memang sebagaimana dasar Al-Quran. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan menghantarkan kamu itu kepada sesuatu yang buruk. Apakah Seperti itu, itu Abdullah bin Mujahid. apakah yang dalam artinya kan ini, Pak. Kita alim. Alim artinya orang yang punya pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu itu apa bisa disebut alim? Ini. Alim itu Serius, kata dasarnya kan ilmu. Ilmu. Jadi orang yang punya ilmu. Ya ilmu itu sebenarnya kalau di dalam kacamata pengetahuan itu bertiga. Mulanya kenapa kok kemudian di pondok pesantren pun itu ada madrasah, ada ula, ada mustoh. Itu menunjukkan bahwa proses orang mendapatkan ilmu atau mencari ilmu itu bertahap, tidak bisa langsung. Ya kalau boleh mau diomongkan tidak ada yang istilahnya laduni itu enggak ada. Kalau diomongkan laduni pun dia mengalami satu proses. Kepada siapa dia belajar, saat kapan dia belajar, waktunya kapan, di mana, dan bagaimana metode pembelajarannya itu sangat menentukan kemampuan dia. Apakah itu yang menghasilkan aliran seperti sufi seperti itu kan artinya kan mereka lebih mendalami lagi, Pak. Artinya lebih ke dalam bukan keluar. Kalau syariat kan kita kan keluar, Pak. Banyak aturan-aturan kan begitu. Tapi kan kalau aliran sufi itu kalau saya baca sebenarnya lebih mendalami jiwa. Artinya kita supaya tahu nafsu
nafsu itu kan bagian dari dalam jiwa, dalam hati. Apakah yang menghasilkan kayak ajaran sufi itu supaya dia tidak liar lagi nafsunya, apa seperti itu? Nah, tetapi kita kembali ke dulu kan kita pernah kaji tentang at-tafkir, berpikir untuk perubahan Mas Edi. Nah, sama orang sufi itu juga hasil dari proses pemikiran, hasil dari proses berpikir dia setelah merenung, mencermati, mendalami, memaknai ayat itu. Oh, ternyata kita harus memilih metode sufi. Nah, pilihan metode sufi itu hasil dari proses berpikir. Tidak mungkin dari tidak proses berpikir, karena kekuatan yang membedakan manusia dengan berpikir akalnya tadi. Sehingga ada muncul sufi, tadi muncul khawarij, muncul mu'tazilah, muncul dan lain sebagainya. Pemikiran berpikiran semuanya. Memilih pekerjaan, memilih istri, memilih permainan itu hasil proses berpikir. Nah, orang itu proses tingkat kemampuan berpikirnya tadi itu pada faktanya itu nggak sama dengan ilmu tadi. Pada tingkat metode pembelajaran kan bertahap kan. Jadi itu di kitab Nabi Al-Zarnuji di Ta'lim Ta'alim disebutkan jadi tidak langsung, Pak. Jadi memang harus bertahap itu. Bertahap ya, bahkan ditentukan waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian kepada siapa dia belajar, ya kan? Terus kemudian bagaimana metodenya, terus kemudian bagaimana prosesnya, ya. Terus kemudian apa-apa saja materinya, itu namanya kurikulum. Itu dijelaskan. Jadi misalnya, kemudian mulai kan kalau nanti bicara ilmu kan kalau di sekolah mungkin ada kurikulum dia, ada kurikulum di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi kalau itu ya. Ya sama di kitab pun sama. Apakah ini saatnya? Kemarin kalau Gus Hamid menyampaikan mana yang dasar dulu kita pelajari kitabnya. Nah itu untuk dasar dulu, memperkuat akidahnya, memperkuat keyakinan. Nah itu ada, jadi tidak boleh langsung kemudian blok. Misalnya fikih tadi ngomong fikih apa ya, fikih semua syariat tadi ya, walaupun tidak ada perbedaan syariat, hakikat, makrifat tadi itu sebenarnya nggak bisa dipilah-pilah. Islam itu pemahaman akarnya itu dua, akidah, syariat, dua itu. Nah akhlak itu di dalam sebenarnya dalam kajian syariat, tetapi para ulama kemudian menambahkan akhlak itu tersendiri gitu ya. Akhlak itu tersendiri, ada akidah, syariat, akhlak. Tetapi sebagian unsurnya itu dua, ada akidah, ada syariat. Akhlak itu karena bagian dari aturan, muncul dari syariat, maka muncul akhlak. Nah, akidah itu keyakinan. Kalau ngomong rukun imannya itu beda, itu harus masalahnya apa itu? Ya dalilnya harus qot'i. Sufi ini kan untuk menata hati, Pak. Ketika dia itu dihadapkan pada syariat kok dia nolak, berarti dia sendiri sedang bernafsu sebenarnya. Dia sudah terkalahkan. Jadi dia tidak bisa menguasai hatinya lagi sebenarnya. Misalnya syariatnya disuruh jamaah kok malah di omahe. Nah, ini kan nabrak malah tidak sinkron karena nafsunya sebenarnya. Setannya itu yang lebih kuat. Iya, jadi famous sufi akhirnya. Gitu. Iya. Karena dia sesungguhnya tidak taat dan tunduk pada ini tadi nafsunya. Perintah Allah sebenarnya. Ada, Bang. Aku merasa nyaman di rumah. Itu padahal sudah ada panggilan azan. Itu bisa. Iya. Kenapa? Ya itu tadi, dia merasa bahwa ada sesuatu yang menurut hatinya itu lebih enak di rumah. Nah itu hati-hati. Kalau diteruskan, nah ini berarti apakah setan di situ berperan? Menurut para ulama iya. Karena dia berhasil mengalihkan dari sesuatu yang harus dikejar berupa kebaikan. Dia dibisiki, Pak. Itu jangan dikira setan mas, setan nggak ono mas, ya setan itu bekerja nah setannya itu di situ karena berhasil yang mengalihkan sesuatu yang di situ ada kebaikan, ya lebih baik nggak usah. Nah itu bisa mulanya kan tingkatannya ya itu tadi, tapi ya itu tadi karena manusia itu memang Kanjeng Nabi sendiri menyampaikan imanu yazid wal yankus, memang itu aman itu lalu naik kadang turun. Nah, itu sunatullah. Nah, itulah mulanya lingkungan ini harus
saling ta'awun namanya. Iya. Nah tetapi kita juga tidak boleh, wah aku misalnya di tekon lupa lu nggak caca baik-baik lah tambah-tambah ngomong lu bukan, saya ini dakwahnya bilhal, pelaku itu sudah dakwah, itu dakwah bilhal Pak, dalam konsep dakwah, ilmu dakwah begitu, menginspirasi. gowong ini wis kopiahan itu nggak usah ngomong-ngomong, ya budak itu namanya Katolik dakwah, namanya mengajar, da'a itu kan dakwah. Nah, kecuali kalau apa namanya istilahnya dia nggak melakukan, nah itu beda lagi. Nah, tapi kalau sudah berangkat itu masuk kategori. Dan para ulama sepakat dakwah itu kewajiban. Apakah dakwah di lisan, bil kolam, menulis, atau bil hal itu tadi dengan aktivitas. Nah, itu sepakat wajib. Jadi kalau kita ini ke masjid selain melaksanakan kewajiban, memang kewajiban dakwah untuk juga memakmurkan masjid itu dakwah itu. Nah, itu pelajari di kami di kampus di fakultas dakwah. Itu ada yang kejadian dari saya sendiri itu Pak. Jadi orang itu apa ya, mengikuti anak enak. Ya, ini merasa hidupnya ini ada yang- nyaman, Ah, tenang. Tapi dia ikut. Jadi Iya, akhirnya ikut. awalnya nggak pernah ke Nggak masjid. minat. Iya, karena hatinya sudah Merasakan. hidayahnya ada. Kata azan dan ahli tadi bung ingat melenceng ya. Iya. Ternyata orang yang itu adanya itu ada perbedaan dengan itu. Yang si A. Allah Akbar Si A tau? asyhadu an la ilaha illallah sama terus habis itu Iya. kita kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alian Iya, begitu. waliullah. Bukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna ali waliyullah. Itu si A. Pak. Iya. Si A. Kalau itu si A. Beda sama kemarin. Kalau Yahudi itu nggak ada azan dia. Bukan, bukan dinding ratapan. Kayak Yahudi dinding ratapan pakai ini. Kalau Yahudi itu Sema Nah, Israel. itu jadi dinding ratapan itu yang di Yerusalem. Tapi mereka itu sebenarnya yang dianut akidahnya, ajarannya Nabi Musa ya Pak ya. Ya kalau menyebut Yahudi yang selain itu kan disebut di dalam Al-Quran walan tabi'an Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Orang Tardo dan orang-orang yang mengikuti Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela. Walan Tardo itu kan lamnya kan lam tauhid, tidak akan pernah selamanya ridho itu orang yang hatta Sampai. tattabi'a millatahum, hingga kamu itu mengikuti milah. Milah itu jalan, milah itu agama, milah itu perilaku macam-macam seperti itu. Nah, itu namanya sifat. Jadi Cara sifat hidup. yang ditegaskan oleh Allah di situ itu kalau mengikuti Yahudi Nasrani itu sifatnya akan seperti itu, tidak akan rela. Nah, mulanya hari ini yang ditunjukkan oleh Yahudi Ortodoks dalam bentuk Zionis itu adalah selamanya Pak. Dia itu pokoknya nyaplok. Nah, itu salah satu ekspresi yang dihadirkan dalam bentuk apa namanya amal kan, perbuatan. Dia terus Tidak rela kepada nggak rela, Islam. pokoknya dia harus dapat gitu ya, nyaplok satu, nyaplok dua terus itu. Nah, sebetulnya sifat agama itu sebenarnya sama, dia salah satunya adalah ingin merekrut umat yang lain. Sama dengan dulu kalau penjajahan Belanda itu kan dengan 3G, ada gold, ada glory, gospel. Glorinya itu Pak, glory itu memang penyebaran agama. Mulai jenengan nanti kalau melihat semua hasil pendudukan Belanda itu mesti ono markasnya, pasti ada gerejanya Pak, pasti, karena itu bagian dari misi glory namanya. Glory itu ya semacam apa namanya pohon itu loh, kalau si Masaina itu. Nah itu kayak gitu. Nah itu betul. Itu nangka, Pak. Oh, iya. Gori. Sama ini Santo, saya ke Bandung Pak, nggak bisa digeser, satu kawasan bangunan lama tinggalan Belanda, ya jadi namanya tetap gereja. Nah itu namanya sifat agama. Memang sifat agama itu semuanya pasti Dakwah ya, mendakwahkan ya. mengajak itu sifat agama itu.
Jadi semua agama samawi itu punya sifat misi, mengajak orang. Dakwah, iya. Mulanya Rasulullah itu waktu menegakkan masyarakat Madinah, masyarakat Islam Madinah setelah hijrah ya, dari Mekah 13 tahun dakwah mendapat, kemudian dakwah ke hijrah ke Madinah, mendirikan negara negara Madinah. Itu agama nggak dihapus, Pak. Di dalamnya ada Yahudi, Nasrani. ada Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Tetapi diposisikan tidak boleh vulgar, makanannya ya silakan mereka makanan minuman keras, tetapi tidak boleh di pasar muslim, disendirikan kalau zaman dulu, bukan dicampur aduk. Kenapa? Karena komunitasnya jelas. Nah, itu namanya toleransi. Jadi toleransi tingkat tinggi itu udah dipraktikkan oleh Rasulullah dalam kehidupan negara gitu. Bukan nggak boleh itu, tapi ada kan satu pasal di Piagam Madinah itu, jika ada perselisihan kembalikanlah kepada Allah dan Muhammad. Tetap hukum-hukumnya dipakai. Itu yang kita baca. Yang nggak ada misi itu agama Budi. Ya memang dia tidak menyatakan misi masih, tapi secara ilmu komunikasi Tetap ada ya. tetap itu bagian dari pesan. Jadi pesan itu bisa Mengajak. verbal itu lesan tulisan. Komunikasi non verbal itu gesture, gerak-gerik tubuh. Nah itulah yang menjawab hal kalau dalam konteks dakwah. Ya. Jadi orang melakukan ritual, melakukan kegiatan, menampilkan simbolik itu dalam kajian ini pengaruh, namanya efek komunikasi. Jadi semuanya tetap ada upaya sifat agama itu minimal kepada komunitas. Mulanya tetap dia kepada komunitas dijaga, keluarkannya aja sampai melok agama lain kan begitu kan ya. Nah itu komunitas dirapati ya. Termasuk semuanya itu sama. Itu kalau di apa namanya keluar yang boleh saya itu kan keluar karena mualaf kan ya. Itu karena memang Hindunya ortodok Putus semuanya ya, Bu. Nah, itu salah satu proteksi bahwa mereka juga tidak rela kemudian ditarik keluar dari lingkungan. Ya, dakwah itu namanya mengajak ya tidak boleh mengejek. Nah, itu kan da'a, mengajak. Lek gelem ya monggo, lek gak gelem ya aja dilok-lokno. Nah, itu gak oleh. Lihat lho, praktek Rasul kan ngono. Lek gak gelem ora apa-apa. Bahkan kamera Rasul itu sangat digalangi apa kita bahas terus. Hitungannya kan apa marketing surga gitu. Ya iya, karena memang Gak boleh. kita ini kehidupan kita ini sempit. Kalau hidup Rasulullah itu 63 tahun, ya jadi tidak ada waktu untuk berbuat buruk. Tidak ada waktu. Kenapa? Karena kita ini sedang investasi kebaikan untuk kita nikmati yang kholidina abadi. Nah itu jadi ngomong-ngomong ilmu ekonomi sebenarnya itu sangat ekonomis. Kalau ngomong ilmu ekonomi apa sih dia? Ngurip sediluk nang donyo, ya kan? Selama-lamanya di akhirat balasannya itu abadi. Nah itu kan berarti ngomong nilai ekonomi, wah seneng aku Rek. Ini berbuat baik sebentar di dunia loh kok pahalane mengalir terus loh Iya, Pak. akhirat. Ini kan banyak barang siapa yang belajar agama tidak ada gurunya maka gurunya setan. Itu kan banyak sering sekali saya dengarkan begitu. Sekarang misalkan seseorang yang tidak mempunyai guru, artinya tidak ngaji atau apa, dia hanya ingin mempelajari, misalkan dia itu dari Islam tapi belum tahu secara luas Islam, dia hanya mendengarkan. Sekarang kan banyak untuk mengakses ilmu lewat YouTube misalkan. Itu bagaimana menurut kamu? Apakah itu melihat YouTube dengan pendakwah si A, si B atau si C lah? Ya. Apakah itu termasuk bukan guru? Ya, yang pertama itu kan barang dulu kan. Tadi kan pertanyaan melihat YouTube. Bagaimana hukum melihat YouTube? Hukum asalnya al-asul fil asya al-ibahah. Malam nyari dalil at-takhrim. Itu kalau di kaidah usul itu. Asal dari benda, materi, barang gitu, produk ini hukum asalnya ibahah. Boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kalau produk ini jelas ini
Masih jenengan gak ana tulisannya halal iku lah gak dienggo. Nah itu hukum asal, kembali hukum asal ibaha. Boleh barang ya, barang produk materi listrik, seng dan lain sebagainya itu hukum asal. Boleh walaupun gak ada zaman rasul. Mobil dan lain sebagainya asyap namanya gitu. Nah itu hukum asalnya berarti boleh. Nah kemudian masuk ke dalam konten. Nah konten ini nanti kaitannya dengan hukum. Sing didelok apa? Nah, materinya apa? Kebaikan atau keburukan. Nah, hukum asal setiap kebaikan itu ada al-khair, al-khair wa an-nasara ma'aslah. Jadi kalau yang dilihat itu kebaikan baik. Walaupun ustadz beda-beda. Nah, kalau kemudian nanti dia mungkin mendalami kembali kepada metode sanad. Itu ulama metode sanad. Misalnya ini bulan kok belok Gus Baha, kita nggak dapat informasi apapun, misalnya saya nggak kenal Gus Baha dan ini kemudian dia belajar, proses belajar ya, dia ingin mendalami membandingkan ini, pilihannya dia itu diperbolehkan. Sama dengan ketika kita di desa belum ketemu siapa ulama, kok ketemu guru ngaji langgaran, kita tolabul ilmi mengikuti itu boleh. Sambil dia terus belajar, mengupgrade. itu kan fardhatun ala kulli muslim. Nah itu sampai pada tingkat kemampuan dia kepada siapa nanti. Jadi tidak bisa paksa pada zaman. Kemudian ketika keyakinannya itu saya pegang namanya bagus ya. Kok cocok bikinnya lebih dari apa-apa. Hukum asalnya boleh. Ternyata paling beda lah, misalnya mungkin di Indonesia itu loh kok ketemu guru Muhammadiyah, kok ketemu guru NU. Lah piye iki? Padahal aku lagi belajar ya. Itu enggak apa-apa. Sah itu. Karena syaratnya tidak. Tapi dia terus harus belajar sampai pada tingkat apa yang dia Mantapkan. mantap. Mungkin yang tidak boleh nggak jelas. Jadi harus sangat kita apa ngomong sangat itu berarti Kalau bisa sudah dirunut. Dia yang ngasih rekomendasi. Nah, maksudnya kan yang dimaksud dengan guru ini kan misalkan saya ngaji ke Pak Ibnu lah, Ya, kan ada orangnya ya. masuk. Nah, kalau YouTube ini kan kita nggak bisa komunikasi sama orangnya, cuman mendengarkan. Nah kalau yang apa-apa. AI ya bahaya pak. Nah, mulai Yang itu gue AE, Kan sudah jelas. AI. Mama, Sumber datanya dari Gus mana? Baha. Ya, itu sudah jelas. sanad Itu termasuk guru sudah. boleh. Karena hukum asal melihat itu boleh. Karena itu, jadi kita tidak bisa mengatakan haram gitu. Wong jangan dulu. Wong hukum asalnya itu boleh kok haram mana? Nah, kecuali itu tadi materinya apa? Nah, selama materinya kebaikan, bikin buat masih yang mubah loh ya, yang mubah. Dulu materi bikin onderdil, bikin ngani itu boleh, itu malah adalah ilmu juga. Atau Karim bikin rengginang yang dilihat kemudian tiba-tiba bisa dimakan sendiri, ya itu kan nggak ono itu. Nah itu bisa diikuti. Jadi intinya itu. Artinya apa? Para ulama itu merumuskan ilmu itu juga dari pencarian ada. Tunjukkan ibundanya. Cari pak, nah itulah. Jadi pencarian itulah yang menentukan dia itu bisa. Soal ketemu nih itu nanti Allah alam. Nah itu kita nggak ketemu. Yang misalnya ketemu di sini, misalnya ketemu di sini. Itu Bandi. Pacitan nggak ketemu saya. Kesehatan. Yang belajar apa namanya bacaannya. Oh itu boleh. Makanya kewajiban mencari ilmu kan mulai lahir sampai mati. Tapi yang berpotensi itu kan mulai dari anak-anak. Jadi kalau sudah dewasa itu kan ya itu harus hati-hati memang. Gampang lalian. Tingkatnya Sudah sudah banyak pikiran hidup. Nah, lagi nanya banyak infiltrasi beras. Tohara. Mulai ini kan kalau di fikih itu tohara dulu bab pertama itu yang sampaikan aja. Yang pokok. Tohara dulu, cara bersuci dulu. Karena ada urutan itu. Sholat, puasa, kan ada itu. Diurutkan oleh para ulama itu untuk itu sebenarnya jenjang proses ya, biar cara memahaminya itu nggak terlalu sulit ya. Kalau secara dasarnya kan kita diajari toharoh ya. Padahal itu dasar Pak ya. Bersuci itu dasar kan untuk menjalankan Ya, ibadah untuk sholat yang lain atau yang lain. dibutuhkan itu. Sedang padahal kalau dikupas lagi
kita itu toharohnya kalau secara syariat hanya membasuh bagian luar, Pak, ya. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah memahami toharoh itu justru itu mensucikan hati. Kan tinggi. Kalau itu ya nggak usah jauh-jauh, langsung tanya Pak Tohari. Toharoh. Suci, Suci loh, kan mana Insya Allah loh? bisa menjawab. Bisa menjawab, karena dia sudah melaksanakan. Oke, ujung dia. Ya itu betul, maksudnya itu ya luar ya, dalam ya suci. Itu secara Tapi filosofi. secara Kan perlu fikih bertahap. Jagalah hati. Iya, secara fikih nggak bisa. Walaupun mungkin hatinya itu nggak seret kayak kerjaan apa-apa, wudhunya harus bisa, nggak bisa. Karena itu akalnya Rasul kan. Jadi harus mengikuti urutan-urutannya itu. Jadi mau hati bersih. Jadi saya itu tidak usah Yang gitu tuh banyak. Aku cuma nungguin kamu lu Gusti. Lo itu ada sampai sekarang ada. Kita berdebat tuh nggak pernah ketemu dengan orang. Karena dia sudah merasa begitu. Bahkan kalau bisa jangan batal wudhu kan gitu. Ada yang maksudnya itu yang menjalankan kan seperti itu, yang menjalankan wudhu supaya menjaga hati supaya tetap bersih kan begitu. Iya. Dia disunahkan, diutamakan sama dengan sholat berjamaah itu kan diutamakan. Bukan wajib tapi diutamakan. Ya itu karena pahalanya itu kembali ke pahala. Wajib apa? Nggak wajib. Tidak wajib. Sholat berjamaah. Tergantung mazhabnya. Wajib. Banyak pilihan. Apalagi kayak saya yang ngomong. Kalau mazhabnya yang teman-teman Salafi ya Wajib. Tidak ada sholat kecuali jamaah. nah, yang diambil dalilnya apa? Dan Yang penelitian. Ya. sebagaimana ketika ada orang buta, Nah, Rasul mendengar, apa kamu mendengar adzan? Iya, berangkat sampai ditandu. Nama siapa ditandu? Yang buta. Nah itulah menjadi dalil. Salah satu loh ya, bukan dalil. Salah satu bahwa ketika tidak ada halangan yang merukhsah itu harus sholat. Baru mensucikan hati itu. Masuk yang mensucikan hati. Nah itu maksudnya itu tadi kalau sholat fikih itu harus dilihat fikihnya mana yang digunakan. Memang ya itu tadi. Lo kok beda-beda tuh Pak? Hukumnya sholat bukan beda. nah ketika hujan, nah itu mungkin bisa jadi sunnah, nggak usah ke masjid, nggak masalah. Hujan? Hujan Karena deras. ada dalil. Ketika hujan itu. Jadi buat wajib ada kok. Enggak, maksud saya itu bukan ke masjidnya, Pak. Jamaahnya. Iya. Jamaahnya itu diwajibkan atau sunnah. Jamaah maksudku mau jamaah di masjid atau di rumah itu maksud saya. Jamaahnya. Memang kalau Imam Syafi'i itu Luas lagi. masuk sunnah muakkadah. Ngambil tengah-tengah Imam Syafi'i itu dari Muakkadah sunnah yang kedua. Jadi sama dengan tetap tidak sampai pada tingkat wajib, tetapi sunnah muakkadah itu seperti kalau ditinggalkan saya sujud sahwi gitu loh. Nah, kalau di kunut kan ngono. Loh, koyok-koyok derajatnya itu wajib. Nah, Artinya gitu lah. kita- Jadi, maksudnya itu motivasi orang ojo ketinggalan karena kemuliaannya sudah eman gitu loh. Ini investasi akhirat lah. Hati itu udah nyambung dengan Allah. Ini jadi bukan untuk saat saya melaksanakan sholat di dunia ini, bukan. Kalau saya ngomong kemarin itu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah itu ini akan menolong kita di akhirat kelak. Artinya kita 1400 tahun tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemudian ada mazhab, contohlah Imam Syafi'i. Kita mencontoh Imam Syafi'i itu sudah mewakili mencontoh Rasul seperti itu, Pak. Namanya tadi kan ngomong kembali kali itu butuh guru apa enggak? Nah, kita sepakat kan? Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat, tidak memenuhi ayat hadis Rasulullah, lafaz ini apa, maka kita membutuhkan guru yang memahami tentang pemaknaan. Nah kebetulan Imam Syafi'i, Imam Hanbali, mungkin ikut bekerja. Nah, contoh mulanya kan, contohnya Haji Agus. Bagaimana kalau Imam Syafi'i ketemu apa, nyenggol tangannya istri, batal apa enggak? Imam Syafi'i batal. Nah, bagaimana nih kita mau melaksanakan haji dan umroh?
waduh sudah menghindari gimana? Apakah tetap bertahan dengan mazhabnya? Pindah mazhab dulu. Disuit dulu ke mazhab Imam Malik. Mazhab, nah itu boleh, jadi begitu cara melihat itu. Berarti kita mengubah juga mazhabnya Imam Malik kan, yang membolehkan single-single nggak apa-apa, tetapi ternyata tata cara wudhunya juga berbeda, nggak harus satu paket. Nah, Imam Malik harus kepalanya dibasuh total itu. itu untuk menunjukkan beda. Kalau Imam Syafi'i kan Jiprit gini tak itu. memenuhi syarat tidak cukup. Nah, tetapi itu tahu nyanggol istri. Saya ya kalau saya udah biasa kan. Apalagi berhubung Mau berangkat kampus. Oleh ke jelas batal semua. Biar istri. Gua emang mau jaga butuh kan, guyon-guyon tapi habis istri kan sambil guyon kan. Maaf, enggak salaman ya aja. Tapi guyon. Aduh, jadi ya. Ini masih mengupas masalah syariat luarnya, belum ke dalamnya lagi ya. Harus bersambung. Kedalaman ini harus sudah sekian tahun gitu. Wong kita aja ya itu tadi kan kita cerita apa namanya Abdullah itu bilang itu bukan apa-apa. Artinya yang penting adalah menjaga agar kita betul istiqomah, menjauhi hal yang kita belajar terus agar benteng-benteng itu kita bisa hindari gitu. Saya itu kan selama ini 3 tahun lah, anggap aja ikut pengajian di Habib Fahmi ya. Itu kan yang dibahas kebanyakan kan dari kitabnya Imam Muhammad Al-Haddad. Muhammad Al-Haddad kan. Saya tuh menyimak dari apa yang beliau tulis. Masya Allah. Saya tuh bisa begini Pak, dengan seolah-olah saya itu mengenal orangnya dengan hasil karyanya itu. Itu ya. Iya, seperti itu. Kan begitu Pak ya. Menghayati ya. Pak pun misalkan menulis satu narasi gitu ya. Dengan apa yang sampean sampaikan, itu seolah-olah kan saya berkomunikasi dengan sampean. Seperti itu. Karakternya yang beliau yang sampean sampaikan, saya kan bisa berpikir. Berarti pemikirannya sampean begini, kan begitu. Nah, dan untuk komunikasi Ya. bahkan kita tetap berkomunikasi dengan yang sampai mati. Apa? Sampai yang bisa mati. Iya. Jadi kan jenengan menyatakan kalau baca ini ilmunya yang ditulis, Iya. seakan-akan nyambung dengan orang betul. Nah, itu kalau kita mau memberikan investasi pahala kepada orang yang berilmu itu, jenengan boleh ngomong, dan itu saya lakukan. Ya kan? Kita pernah dibeli ilmu oleh Juni lah, ilmu mesin gitu. Ya. Gini deh, belum meninggal dia. Saya itu ngomong, kan dadani, dek, ini gini ya. Ya, dia kayak gini ya. Tak gunakan itu, oh, alhamdulillah berhasil. Itu interpretasi. Ada pahala mengalir. Apa? Ada 3 kan yang tidak boleh ilmu makan insan. Salah sin min sabaqatin al ilmu yang tafaulahu walaupun surahnya. Nah, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan mengalir. Aku pernah dikasih ilmu satu ilmu baca. Saat itu misalnya nggak ada ilmu, saya ngomong kepada saat ini, alhamdulillah saya sampaikan terus. Jadi saya itu berkomunikasi dengan untuk memberikan apa? Pahala yang mengalir karena ilmunya itu bermanfaat. Aku tidak sabu, kayak sarung, mau yang meninggal, kayak bismillah, nyambung ya Pak. Itu maksudnya bahasa komunikasi. Artinya apa? Memang Rasulullah sendiri menjamin 3 hal itu kan. Itu nggak putus loh. Anak yang soleh, doa terus itu Pak, nggak kira. Sabda aku mengalir, nggak pernah putus karena Rasulullah 3 itu tidak putus. Nah, kita kasih kopiah, kita meninggal pakai aja. Ini bangunan. Itu kan itu kebaikan. Terus itu. Nah, itu sudah hati. Sudah 5:30 ini. Lanjut besok. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya besok pagi. Dari yang ditanya dari yang 10 tahun nggak ketemu ya. Iya. Saya rangkum gitu Ya. ya. 10 years later.